Bagaimana cara dia mencintai kamu? Apakah sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu? Ataukah justru sebaliknya? Simak video ini sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah bagaimana cara dia mencintai kamu. Jadi reading kali ini bisa untuk kamu yang sudah punya pacar, punya crush, bisa juga untuk jodoh kamu di masa depan. Atau kamu sudah menikah, juga bisa buat pasangan kamu. Dan nanti akan aku lihatkan bagaimana cara dia memperlakukan kamu, apakah sesuai dengan ekspektasi kamu ataukah gimana, dan juga bagaimana bahasa cinta yang dia berikan kepada kamu. Jadi kalau kamu penasaran, tonton videonya, pilih kartunya ya. Di sini seperti biasa, silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana caranya mencintai kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung mulai aja di sini ya bagaimana cara dia mencintai kamu. Ada kartu Six of Pentacles, Page of Swords. Aku rasa di sini dia akan melimpahi kamu dengan banyak perhatian. Banyak perhatian, dia sangat suka sekali sharing banyak hal kepada kamu. Jadi kalau kamu nanti bertemu dengan seseorang, atau ya kamu sudah bersama dengan seorang yang mana kamu ingin tahu dia mencintai aku atau enggak sih gitu kan. Kamu bisa melihat dari sesering apa dia sharing tentang banyak hal. Cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya, perhatiannya, dan bahasa cinta yang memang menjadi bahasa cinta kamu. Kalau kamu suka dipeluk, dia akan banyak meluk kamu. Atau kalau kamu suka quality time, dia akan menemani kamu. Terlepas kalian beda kota atau tidak gitu. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini. Perhatiannya banyak dan dia melakukan itu karena memang itu kebutuhan dia. Bahwa dia pasangan kamu atau mungkin dia sedang mendekati kamu, sehingga ya wajar. Tapi di sini aku lihat dia memang punya bakat ya, atau mungkin salah satu skill dia adalah perhatian. Makanya di sini nggak hanya di awal-awal jadian atau di awal-awal pendekatan sama kamu aja, tapi ini akan dia lakukan di sepanjang momen bersama dengan kamu. Jadi nggak cuma manis di awal, pahit di belakang, nggak sih aku lihat. Dan di sini bisa kamu lihat ya, ada 6 potong cake yang ukurannya sama gitu. Jadi dalam artian bahwa dia ngasih perhatian yang banyak sama kamu, dia pun berharap hal yang sama kamu berikan kepada dia. Dia di sini sangat suka manjain kamu dan dia berharap kamu juga bisa manjain dia gitu di sini. Atau memberikan bahasa cinta yang sesuai dengan kebutuhan dia. Itu. Jadi kalau kamu ingin tahu secinta apa dia, lihat dari perhatian dia kepada kamu. Dan itu sesuatu yang bisa kamu rasakan ya. Bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh, bisa kamu nikmati, bukan dari apa yang dia janjikan aja gitu. Dan di sini kemungkinannya adalah bahwa dia akan menerangi hidup kamu. Walaupun mungkin dia di sini masih muda, pengalamannya masih belum sebanyak itu, tapi dia bisa ngasih banyak hal indah di hidup kamu, terutama kalau kamu mungkin punya impian tertentu yang bisa aja sama keluarga kamu nggak didukung sehebat itu. Sementara kamu ngerasa kamu butuh banget didukung, dia akan ngasih dukungan buat kamu. Walaupun mungkin memang di sini sebatas ngasih kamu semangat atau mungkin ngasih pelukan buat kamu di saat kamu lagi putus asa. Tapi kamu akan bisa merasakan bahwa kamu didukung sama dia. Entah itu impian yang mungkin remeh, tapi kamu meyakini itu sesuatu yang bisa bikin kamu happy, atau mungkin bahkan impian besar, pingin kuliah di mana, kerja di mana, atau apa gitu. Dari sini akan dengan senang hati hadir untuk kamu. Jadi ya mungkin nggak sampai ngasih uang yang puluhan juta, tapi hal kecil yang membuat kamu ngerasa semua yang kamu usahakan tuh bermakna gitu loh. Kamu di-approve sama dia. Dan di sini ada King of Swords. Kemungkinannya dia di sini logis banget ya. Orang yang sangat logis. Jadi ketika dia bersama dengan kamu, dia tuh tahu bahwa di sebuah hubungan cinta yang sedang kalian jalani atau yang akan dia harapkan dijalani bersama dengan kamu, itu nggak cuma sekedar cinta-cintaan atau manja-manjaan, tapi juga kemampuan dia dalam menghadapi kamu, adaptasinya bersama dengan kamu, memahami kamu,
termasuk ketika nanti kalian berdua lagi ditimpa ujian atau masalah yang pasti semua pasangan akan mengalami ya, walaupun dengan kondisi yang berbeda-beda, tapi dia akan maju untuk oke, kita selesaikan masalah kita. Tipikal dia kurang suka drama, atau sebisa mungkin tidak mau ada drama di antara hubungan kamu dan dia gitu loh. Jadi kalau emang kamu lagi ngambek, ya boleh kamu ngambek, tapi mungkin dia sangat berharap kamu cerita, kamu kenapa, mood kamu lagi berantakan itu kenapa, karena dia kah? Kalau emang karena dia, kasih tahu dia dengan baik-baik gitu, ya sayang, sebenarnya aku sebel sama kamu karena begini-begini gitu. Daripada kamu ngambek berhari-hari nggak bisa dihubungin atau dia diblokir, tapi dia bahkan nggak paham kamu kenapa marah. Dan kalau dia adalah pihak laki-lakinya, jangan berharap dia bisa tahu kalau kamu nggak ngomong gitu, karena laki-laki didesain untuk punya pendengaran yang kurang ya dibanding perempuan. Jadi kamu tuh bener-bener harus ngasih tahu, iya aku marah sama kamu karena begini, karena begitu, jangan diulang lagi ya misalnya gitu. Itu sih, tapi dia akan menjadi orang yang akan sangat mau membantu kamu mengatasi masalah kamu, ngasih saran terbaik gitu-gitu. Dan dia akan senang sekali kalau misalnya kontribusi dia banyak untuk hidup kamu. The High Priestess, dia di sini mengerti batasan, dalam artian kalaupun kalian berdua sudah bersama, tapi kan tetap ya ada ranah private antara kamu dan dia. Bahkan orang menikah pun tetap harus ada batasan lah di sini. Maka di sini dia mengerti batasan itu. Dan dia kalau dia sudah ngerti, kamu ngasih batasan kayak enggak ya, cukup sampai di sini aja, jangan lebih dari itu, maka dia akan oke, gitu, mengerti. Dan di sini dia memahami bahwa kamu adalah orang yang selayaknya dirawat atau diperlakukan dengan baik. Karena dia tahu kamu luar biasa, value kamu luar biasa. Pendidikan kamu barangkali atau kecantikan kamu merawat diri dengan baik, maka dia akan ingin sekali ngasih yang sebaik itu. Ada King of Pentacles, ada King of Pentacles di sini yang aku lihat bahwa dia di sini punya kemampuan atau ada kemungkinan besar dia akan sukses, terutama kalau usia dia sudah 30 plus. Dan di sini lebih dari itu ya, selain mengenai keuangan atau rezeki keuangan, dia orang yang sangat mengerti arti kesetiaan, loyalitas, menyayangi keluarga, membangun hubungan yang hangat, penuh dengan kompromi, enak saling ngobrolnya, toleransi dia tinggi, dan yang seperti itulah. Maka di sini dari semua yang terbuka, dia teman bicara yang sangat menyenangkan buat kamu, yang hangat. Kamu mau cerita hal-hal yang remeh, nggak penting, dia dengerin, apalagi hal-hal yang serius gitu. Jadi memang tipikal yang kalau kamu berharap dia maskulin tapi juga pengertian, aku rasa dia akan bisa sangat hadir buat kamu. Kemudian poin lain mengenai caranya mencintai kamu, ada Queen of Pentacles di sini. Kalau misalnya kamu pernah punya trauma tentang masa lalu kamu atau masa kecil kamu, aku rasa di sini dia sadari atau tidak, hadirnya dia ini membuat kamu jadi pelan-pelan bisa mengobati diri kamu. Karena ini energinya seorang healer ya. Jadi aku rasa dia akan membuat banyak kedamaian sih di hari-hari kamu. Jatuh cinta iya, tapi membuat terasa damai juga iya. Dan aku rasa di sini banyak pentacles ya. Jadi kedamaian, kehangatan hati, pokoknya banyaklah perhatian dia buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu masih merasa bersalah tentang masa lalu kamu, pernah melakukan hal-hal bodoh, atau mungkin kamu merasa kamu datang dari keluarga yang misalnya berantakan, atau masa lalu kamu sangat suram, aku rasa dia di sini akan melihat kamu yang sekarang. Terutama kalau kamu sudah melakukan banyak perubahan positif di hidup kamu, dia menilai kamu yang itu. Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan aja kalian berdua bisa oke lah ya. Dan ya di sini seperti yang sudah aku katakan tadi, dia mengerti bahwa manusia itu tempatnya salah, dalam artian kita selalu mengusahakan yang terbaik, tapi namanya manusia pasti ada aja salahnya. Dan di sini dia pun menilai kamu tuh fair gitu, kamu dengan segala kelebihan kamu, tapi juga kamu dengan segala kekurangan kamu, dan dia bisa menerima itu. Memang dia butuh waktu ya untuk adaptasi. Oh ternyata kamu begini, begitu, tapi kayak ayo gitu, aku pun gak sempurna buat kamu, adalah kurang-kurangnya aku, jadi ayo kita saling berjalan bersama, intinya kayak gitu. Tapi di sini dia tipikal orang yang tidak suka ya hal-hal yang beresiko tinggi, termasuk kayak perselingkuhan, ketidakjujuran, atau kebohongan besar yang ditutup-tutupi gitu.
Dia tuh nggak suka kejutan yang tidak menyenangkan. Jadi aku rasa ya kamu harus bisa pinter-pinter juga dalam hal-hal seperti itu. Dia pekerja keras, kalau aku lihat di sini pekerja keras bisa aja memang di pendidikan atau di pekerjaan dia, dan juga bagaimana dia membangun hubungannya dengan kamu. Sekali lagi, dia mengerti bahwa kalau misalnya melihat pasangan lain ada yang kuat, strong, romantis, sampai mereka menua gitu ya, sampai rambutnya putih, sampai jalannya bongkok, tapi masih tetap bersama, dia mengerti itu butuh kerja keras. Jadi ketika dia mengharapkan kondisi itu bisa dia dapatkan suatu hari nanti, dia mengerti itu butuh kerja keras dari dia, dari kamu juga. Maka di sini ya dia akan mengusahakan lah. Tapi apakah dia akan capek kak menghadapi aku atau mungkin menghadapi situasi kami? Bisa aja dia capek, namanya manusia. Tapi ketika dia melihat tujuan kedepannya mau gimana, ya dia akan oke, aku akan berusaha lagi gitu loh. Makanya di sini kenapa dia tipe orang yang mau memaafkan sebuah kondisi atau mungkin kamu yang ya pasti ada salahnya, karena dia mengerti bahwa ya kita mengusahakan gitu. Ada Knight of Pentacles. Bisa aku lihat bahwa pergerakan dia di sini lambat ya. Jadi kalau kamu berharap dia tuh serius sih kak kayaknya, tapi kenapa kok pergerakan dia lambat banget gitu? Sebenarnya bukan karena dia ingin menunda-nunda atau kayak nggak serius, justru karena dia di sini serius, dia pingin menilai kamu dengan baik dan pingin melihat kalian berdua bisa kompak nggak sih gitu. Mungkin di awal-awal iyalah adalah perasaan cinta, nyaman dan sebagainya, tapi kan itu butuh waktu ya untuk melihat dengan segala hal yang kalian bawa, apakah akan cocok, apakah ketika ada masalah kalian justru semakin kompak atau justru semakin sendiri-sendiri gitu loh. Makanya di sini pelan-pelan, it's okay, tujuan kita kan jelas, tapi pelan-pelan gitu untuk melihat cocok nggak ya kita berdua, lebih ke itu. Punya potensi besar memang di sini dia untuk meraih rezeki yang sangat banyak, aminin, di keuangan bisa, atau juga hal-hal lain. Rezeki kan nggak cuma uang ya, kedamaian hati, kebahagiaan, kegembiraan, keluarga yang hangat, itu salah satu hal atau mungkin hal-hal penting di hidupnya dia. Makanya kalau misalnya dia sangat bersemangat untuk kenal dengan orang tua kamu atau keluarga kamu, atau dia kayak ngajakin kamu, ayo dong ketemu sama orang tua aku atau keluarga aku, baik langsung atau via Zoom, kalau misalnya kalian berdua beda kota, beda negara, berarti dia sudah serius itu. Jadi kamu bisa meningkatkan ekspektasi bahwa dia memang ada keseriusan lebih sama kamu. Apalagi kalau dikenalinya kayak, ini loh mama papa pacar aku, atau ini loh mama papa calon mantunya mama papa gitu ya, kamu bisa berharap lebih gitu ya. Kemudian poin lain tentang caranya dia mengekspresikan cinta melalui hadiah. Jadi bisa aja di sini bahasa cinta dia ngasih hadiah. Hadiah itu nggak selalu mahal atau besar ya. Bisa aja dia tahu kamu suka cireng 2000-an atau mungkin kayak bakso yang semangkoknya 15.000. Itu bukan hadiah yang sangat mahal atau sangat spesial, tapi karena dia tahu kamu suka itu dan kamu mungkin lagi pusing, lagi banyak kerjaan dan kamu kayaknya bakal happy deh kalau aku beliin bakso misalnya, ya dia akan ngasih itu buat kamu. Terutama mungkin di tukang bakso langganan kamu gitu-gitulah. Jadi itu bisa juga sih hadiahnya besar. Aminin aja kalau memang nanti dia diberi keberkahan rezeki yang melimpah oleh Tuhan, mudah-mudahan hadiahnya lebih besar dan memang bermakna dan bermanfaat buat kamu gitu. Jadi kalau dia sudah mulai bisa ngasih hadiah, dan jangan dilihat dari harganya ya seperti biasa, tapi lihat dari dia ngerti nggak, oh dia kok tahu ya aku suka warna ungu, dibeliin apa gitu, atau mungkin dia kok tahu ya aku suka misalnya Doraemon, ya dibeliin Doraemon gitu-gitu loh. Jadi lihat betapa dia sangat bisa melihat detail tentang kamu. Kemungkinannya dia yang bakal jatuh cinta duluan, kemungkinan dia yang bakal bucin sama kamu, tapi kamunya yang mungkin ada di momen kayak nggak mau gitu. Mungkin di awal-awal kenal atau mungkin di awal-awal dia mendekati kamu. Romantis sih kemungkinannya di sini dia ya. Mungkin ketika dia awal kenal dengan kamu, dia pun punya ketakutan kayak, apakah aku harus melepas topeng ini dan menunjukkan diriku apa adanya, karena dia pun aku lihat punya beberapa insecurity, atau mungkin dia insecure atau nggak pede dengan dirinya, atau mungkin kisah masa lalunya. Tapi aku rasa kalau kamu bisa menyambut dia dengan sangat nyaman, dia akan bisa melepas topeng itu dan menunjukkan diri dia, kualitas dia, termasuk juga tidak takut menunjukkan kekurangan dia di depan kamu. Jadi kalau kamu sudah bisa melihat bahwa dia bisa truly menjadi dirinya sendiri, kamu sangat boleh berharap bahwa dia memang kedepannya
pingin kamu juga jujur tentang diri kamu, dan mudah-mudahan lebih bisa nyaman gitu menjalani hubungan kalian berdua. Kemudian di sini ya mudah-mudahan aja kalian berdua akan sama-sama memberi kenyamanan. Dia akan ngasih banyak kenyamanan buat kamu, atau mungkin memenuhi inner child kamu, kayak ya aku pengen jalan-jalan deh, pengen naik ayunan, atau mungkin pengen beli permen apa, pengen makan es krim yang mungkin sangat kekanak-kanakan, tapi dia bisa melihat itu sebagai sesuatu yang manis tentang kamu dan menikmati momennya aja gitu. Jadi mudah-mudahan juga ini akan menjadi hubungan yang sangat indah lah, nyaman, seperti angin sore yang hangat, yang lembut, yang penuh dengan sisi yang kamu akan mengingat itu sebagai kenangan yang indah gitu ke depannya. Jadi tidak terlalu banyak drama. Sekali lagi, dia nggak suka drama ya. Jadi sebisa mungkin kamu bilang aja mau kamu tuh apa gitu. Surrender. Dia di sini juga paham bahwa cinta itu nggak cuma sekedar cinta atau manja-manja sekali lagi, tapi juga kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk yakin bahwa ada campur tangan kuasa yang lebih dari kamu dan dia, Tuhan, semesta, dalam pertemuan kalian, perjalanan kalian. Jadi dia akan melakukan apa yang terbaik, tapi juga tidak memaksakan kehendak gitu loh. Dia ngasih yang terbaik, tapi pada akhirnya kan ya kalau berjodoh syukur-syukur sebagaimana harapan kalian berdua. Tapi kalaupun misalnya sudah diusahakan maksimal banget, ternyata memang ada poin-poin yang harus diikhlaskan, maka ya sudah ikhlaskan. Tapi intinya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk hubungan ini. Aku lihat memang dia sebelum bener-bener patah sepatah-patahnya, dia akan mengusahakan banyak hal gitu. Kemudian di kartu ini sebenarnya adalah apa sih yang membuat dia jatuh cinta atau yakin sama kamu, yang mungkin kamu belum tahu ya. Kamu punya intuisi yang sangat luar biasa. Intuisi kamu tuh seperti detektif yang bisa melihat kebenaran yang tidak kelihatan. Jadi kayak kamu tuh bisa membaca dia, karakternya, apa yang dia rasa walaupun dia nggak bilang. Entah gimana ceritanya kamu bisa tahu gitu. Makanya mungkin itu yang membuat dia bertanya-tanya, kok kamu bisa tahu sih apakah kita jodoh, apakah memang kita terikat itu chemistry-nya gitu sih. Jadi salah satu hal yang kuat sih. Kalau kamu mungkin pengen jadi tarot reader, bisa nih. Intuisi kamu bagus ya dalam menilai orang terutama. Kamu sangat pemberani, dan di sini kamu selalu bisa punya keberanian untuk membela diri kamu atau membela orang-orang yang kamu sayang, dan dia sangat bangga sama kamu, membela impian kamu, membela apapun lah itu yang sekiranya emang kamu rasa patut buat dibela. Kamu sekuat dan setangguh itu, makanya dia di sini melihat itu sebagai kualitas yang luar biasa tentang kamu. Kemudian kamu selalu bisa mencintai atau memasukkan unsur-unsur cinta pada apapun yang kamu lakukan. Kayak misalnya kamu masak, kamu nggak sekedar lihat resep, masukin bahan-bahan, nggak, kamu tuh kayak, ih semoga dia suka ya dengan masakan aku gitu, semoga dengan masakan ini dia semakin semangat kerjanya, lulus ujiannya, semakin apa gitu loh. Jadi nggak sekedar masak yang robotik gitu loh, nggak kayak robot aja, tapi bener-bener kayak kamu tahu dia lebih suka makan yang cenderung asin atau gurih atau manis gitu-gitu. Jadi ya, itu yang membuat dia merasa spesial tentang kamu. Kemudian ini adalah perasaan-perasaan dia tentang kamu atau hubungannya dengan kamu ya. Kisah cinta kita dimulai sekarang, atau kisah cinta kita dimulai di sini. Jadi ketika dia ketemu dengan kamu tuh sebenarnya dia sudah punya apa ya, kayak gambaran bahwa oh dia nih orang yang bakal cocok sama saya, bakal saya perjuangkan, bakal apalah gitu yang bagus-bagus. Jadi dia di sini emang dari awal tuh lebih punya sisi yakin sih untuk kalian berdua bisa bersama. Aku tidak bisa melawan perasaan ini lebih lama lagi. Ya mungkin awal-awalnya dia yang ngejar kamu dan masih belum paham kamu tuh suka atau enggak, kamu akan menerima dia atau enggak. Tapi dia pada akhirnya akan bilang sih. Jadi kemungkinan besar yang bakal bilang cinta duluan atau mungkin menyatakan keseriusannya tuh dia. Sebenarnya dia takut, malu, dan aduh kalau ditolak gimana, tapi ya udah lebih baik bilang aja gitu. Dia melawan ketidakberanian dia atau mungkin melawan rasa mindernya gitu loh di sini, demi supaya kamu nggak diambil orang lain gitu ya. Meninggalkan kamu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Jadi di sini dia bener-bener nggak mau kehilangan kamu sebetulnya. Makanya kenapa dia mengusahakan yang semaksimal mungkin untuk bisa
bertahan dengan kamu, terutama kalau dia tahu bahwa masih banyak hal yang bisa kalian berdua lakukan, kalian berdua perjuangkan gitu-gitu. Aku selalu memikirkan kamu. Aku rasa aku nggak perlu menjelaskan panjang lebar poin mengenai ini. Kalau misalnya kalian berdua pun lagi beda kota, nggak sering ketemu lah misalnya, tapi dia yang sering banget mikirin kamu. Atau mungkin kalau kamu lagi ada pekerjaan di luar kota, dia yang lebih banyak kayak, ih kamu lagi ngapain ya sekarang, udah makan belum ya, dan yang seperti itulah. Lalu di sini aku mau ambil beberapa kartu ya tentang kamu dan dia, atau tentang dia, ciri-ciri dia seperti apa. Di sini kemungkinan dia punya pekerjaan, atau mungkin dia suka dengan hewan ya, pekerjaan yang berhubungan dengan hewan, atau dia suka memelihara hewan tertentu, bisa kucing, anjing, ikan, apapun itulah. Jadi kelihatannya di sini dia punya kedekatan yang sayang banget sama hewan. Tapi wajar sih kalau orang-orang dengan kartu Six of Pentacles, biasanya orang-orang yang punya kelembutan hati untuk peduli dengan semua makhluk Tuhan, hewan, orang yang membutuhkan, orang yang lagi di bencana alam gitu-gitu. Dia kemungkinan punya harapan suatu saat dia pingin punya anak, dia pingin jadi orang tua. Dan ini tergambar dari tadi, dia memang punya keluarga yang bisa aja keluarga dia memang harmonis ya, dan dia pingin suatu saat membangun keluarga hangat dan harmonis versi dia. Mudah-mudahan bersama dengan kamu. Iya, kayaknya dia suka masak ya, dia suka masak, atau mungkin dia akan mau memasakkan sesuatu yang spesial buat kamu sebagai hadiah. Dia di sini cukup mengejar pendidikan. Jadi bagi dia pendidikan penting, sehingga kalau memang dia dalam kondisi lagi S1, S2, S3 ya dukunglah dia gitu. Dia di sini punya ketertarikan dengan Jepang, bisa makanan, budaya, industri kreatif atau entertainment bisa sangat tertarik, atau memang dia bekerja atau kuliah, atau mungkin punya impian tinggal di Jepang suatu saat nanti juga bisa. Di sini dia suka hal-hal yang colorful ya, suka sesuatu yang warna-warni. Di sini kemungkinan dia bekerja di industri kreatif, entah sebagai apa. Bisa juga dia yang di sini menjadi influencer atau konten kreatornya gitu. September bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, bulan kelahiran. Nggak banyak ngomong, lebih seringnya tenang ya, dan tidak merokok kemungkinan besarnya. Lalu dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Sagittarius, Pisces, Leo, Cancer, Aries. Kemudian unsur nama kamu atau dia C, L, O, P, N, D, M, R, Q, A, H, I. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 10, 24, 4, 18, 15, 22, 9, 17, 19, dan 12. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana cara dia mencintai kamu. Semoga yang terbaik untuk kamu dan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini bagaimana caranya mencintai kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate, private, silakan kamu hubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan akan aku mulai aja. Di sini cara dia mencintai kamu. Ada Four of Swords, ada Nine of Swords. Di sini kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang suka cemas, suka berpikir hal-hal negatif tentang masa depan, atau kamu mungkin memang punya trauma yang sangat dalam mengenai kisah cinta, mungkin kisah cinta kamu sendiri, atau bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu, biasanya sih di sektor itu ya. Di sini aku rasa dia akan menjadi orang yang menerangi hari-hari kamu, yang pada saat dia datang kepada kamu, sebenarnya kamu tuh nggak sesiap itu buat jatuh cinta. Ketakutan kamu tuh lebih banyak, kayak nanti kalau dia selingkuh gimana, nanti kalau dia meninggalkan aku gimana, nanti kalau dia bohong gimana, kalau dia tahu tentang masa laluku gimana, kalau pokoknya banyak banget kecemasan kamu. Tapi semakin dia kenal sama kamu, semakin kamu kenal sama dia, semakin banyak kenyamanan yang kamu rasakan bersama dengan dia.
dan dia akan memastikan bahwa kamu akan baik-baik aja bersama dengan dia. Bukan dari apa yang dia janjikan aja, tapi dari perlakuannya, caranya ngobrol sama kamu, cara dia menanggapi mungkin keluhan-keluhan kamu tentang kehidupan, atau mungkin kalau kamu sudah berani jujur tentang masa lalu kamu, ketakutan kamu dan sebagainya, dia kayak it's okay, nggak ada manusia yang punya kehidupan sempurna. Kalau memang kamu pernah di situasi itu, aku akan dampingi kamu sekarang gitu loh. Kayak menumbuhkan lagi keyakinan kamu bahwa kalian berdua bisa kok punya sesuatu yang lebih baik di masa depan nanti. Mulai sekarang dan nanti gitu maksudku. Makanya di sini dia sangat berperan besar sih di pendampingan healingnya kamu. Dan kalau memang kamu pun di sini ada mungkin sebagian ya yang sudah datang ke psikolog atau psikiater untuk ya sesuatu yang seperti itu, aku rasa dia juga akan mendampingi kamu sih di sini. Atau kamu kalau misalnya lagi sedang diuji, dikasih ujian berupa sakit fisik apapun itu, dia akan mendampingi kamu di sini. Jadi jangan merasa ih aku sakit, entah itu mental atau fisik, jadi nggak bermakna, nggak layak dicintai, tidak. Dia di sini akan mendampingi kamu dan benar-benar tulus gitu. Sabar. Dan ya di sini Queen of Pentacles, kalau kamu tahu, dia seorang healer, dia seorang penyembuh. Jadi kamu di sini tuh kayak dihimpit energi dia yang ngasih banyak kedamaian buat kamu. Setidaknya kamu bisa nanti ketawa lagi, ketawa yang bener-bener kayak hidup tuh indah ya ternyata gitu. Terutama kalau kamu di sini bener-bener sudah di situasi yang kayak udah capek jatuh cinta, udah muak, udah nggak percaya lagi dengan lawan jenis, bahkan nggak mau nikah gitu kan. Tapi setelah bertemu dengan dia, kamu merasakan betapa damai bersama dengan dia. Dan damai itu mungkin nggak kamu rasakan sebelumnya, bahkan mungkin damai yang nggak kamu rasakan ketika bersama dengan keluarga kamu gitu di sini, mungkin sebagian gitu. Jadi ya nikmatin aja, dalam artian nggak semua orang bisa dihadirkan untuk kamu yang harus deal dengan banyak hal gitu loh. Dan di sini ada Nine of Cups. Dia akan ngasih banyak ketenangan, perasaan nyaman. Kamu akan merasa kamu berharga lagi, kamu akan merasa layak dicintai. Sedikit lagi menuju sisi sempurna dari apa yang kamu harapkan di kisah cinta kamu. Kenapa hampir mendekati? Karena emang gak ada manusia yang sempurna. Jadi di sini semua hal indah, kamu yang tadinya hanya melihat kegelapan, keputusasaan, minder, dan sebagainya, dari sini memproses kamu sih. Walaupun mungkin dia nggak sadar ya, tapi mungkin dari kata-katanya, kelembutan hatinya memperlakukan kamu, kesabarannya menghadapi kamu yang mungkin moodnya naik turun. Nah, kamu pada akhirnya kayak, wow, tidak semua orang lo bisa menghadapi aku yang begini gitu. Jadi dia benar-benar ngasih kenyamanan yang nggak pernah kamu bayangkan lah sebelumnya. Di sini bener-bener kamu tuh merasa menghargai diri kamu. Kamu bisa lagi mengatakan aku berharga, aku layak dicintai, aku luar biasa gitu-gitu lah. Mungkin sebelumnya kamu nggak pernah merasa begitu. Kamu merasa nggak pantas. Bahkan kamu mungkin pada saat reading ini kamu merasa nggak pantas dicintai orang sebaik ini. Tapi kamu layak dan berharga. Dan di sini ada The World. Jadi ini kartu tentang sebuah pencapaian luar biasa dari apa yang sudah kamu tunggu-tunggu sejak lama. Jadi di sini merasa fulfill akan diri kamu, merasa bener-bener mendekati sesuatu yang ini loh yang dari dulu aku doakan. Ini loh Tuhan yang dari dulu aku minta. Sekarang Tuhan mengabulkan doa kamu. Dan di sini kamu bener-bener menikmati dunia kamu bersama dengan dia. Kayak ternyata aku bisa ya begini. Ternyata aku bisa ya punya hobi ini. Ternyata ngobrol sama orang menyenangkan ya gitu loh. Jadi kamu melihat dunia tuh sudah yang penuh dengan sukacita. Kamu sudah bisa memilih dan memilah. Kalau ada orang yang mungkin menyakiti hati kamu, kamu bisa mengontrol gitu. Kamu mau sakit hati atau tidak? Kayak aku bisa kok untuk aku nggak sakit hati dengan kata-kata kamu. Aku nggak sakit hati dengan perlakuan dia yang mungkin mengatakan kamu bodoh. Karena seseorang yang hadir ini bener-bener ngasih benteng yang bagus gitu buat kamu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu, saudara kamu kayak membodoh-bodohi kamu tuh kayak enggak, aku berharga kok gitu. Karena ada dia yang menjadikan kamu berharga sesuai dengan kapasitas kamu gitu di sini. Jadi kamu akan happy sih kalau aku lihat di sini. Aminin teman-teman. Dilimpahi banyak hal, bener-bener warna-warni di sini, warnanya banyak ya, seperti warna pelangi gitu. Mudah-mudahan. Dan di sini aku lihat cara dia mencintai kamu yang lainnya. Di Chariot. Dia di sini tipikal orang yang optimis, pekerja keras banget. Tipikal orang yang dia tahu bahwa
kamu tuh punya sesuatu yang lebih, yang mungkin gak kamu sadari, tapi kemudian kamu mulai menunjukkan sisi positif itu, dan pada akhirnya kalian berdua kalau sama-sama bisa punya tujuan yang sama, kalian akan di kecepatan yang sama untuk sampai ke tujuan itu, punya value yang sama. Yang seperti itulah. Jadi di sini bener-bener pantang menyerah sih. Bener-bener kalau ada ujian apapun, dia bisa menghadapinya dengan baik bersama dengan kamu. Ini bisa memang dia sudah punya bakat lahir sebagai seorang pejuang sejati, atau memang di masa kecil atau masa remajanya hidup dia sangat luar biasa keras, sehingga ketika dia dewasa, dia benar-benar sudah setangguh itu. Jadi ya, kamu bisa aman dan nyaman sih bersama dengan dia. Di Empress, dia di sini melimpahi kamu juga dengan banyak ketenangan hati. Sebenarnya kartu ini bercerita mengenai abundance ya, keberkahan, rezeki, kelimpahan, hati yang bahagia, hati yang tenang, rasa percaya diri. Kamu menjadi mengerti betapa bahagianya. Ternyata aku bisa ya manja. Ternyata enak ya disayang. Ternyata menyenangkannya dicintai gitu. Tapi sekaligus kamu juga di sini paham bahwa perasaan-perasaan nyaman itu juga harus dibarengi dengan kemampuan mengatasi masalah bersama, beradaptasi dengan karakter yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi di sini dia mengeluarkan potensi terbaiknya kamu, yang bahkan kamu nggak sadari itu gitu. Itu sih. Jadi lebih sabar, lebih bisa menyayangi, minimal diri kamu menyayangi dia, dan juga lebih luas lagi pada akhirnya gitu. Dan iya nih perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin memang di sini pelan-pelan, tapi dia tuh ngasih banyak hal menyenangkan buat kamu. Dia mengerti bahwa menghadapi kamu mungkin gak segampang menghadapi orang lain, tapi dia punya keyakinan bahwa ayo kita bisa kok menjalani kisah ini dengan penuh dengan sukacita, walaupun ada poin-poin dimana menemukan benang kusut yang harus diurai pelan-pelan supaya nggak semakin kusut. Tapi dia tipe yang sabar banget menghadapi situasi, menghadapi kondisi apapun itu, baik kondisi yang menyenangkan, kondisi yang kurang menyenangkan. Jadi aku rasa kamu akan tumbuh dengan sangat menyenangkan bersama dengan dia. Dan di sini kalau aku lihat yang paling membuat dia yakin adalah bisa aja di sini sebenarnya kamu nggak sesiap itu sekali lagi ketika jatuh cinta, tapi dia bisa meyakinkan bahwa di dunia yang seluas ini dialah orang yang bisa benar-benar memahami kamu. Dan bagi kamu pun juga kamu akan bisa merasakan bahwa satu di antara sejuta nih orang yang sebaik ini. Dan dia di sini kalau misalnya kamu punya visi kedepannya atau punya harapan-harapan tertentu yang kayak bisa nggak ya hubungan ini bekerja dengan baik, atau mungkin bisa nggak ya hubungan ini sukses ke depannya. Tapi aku rasa dia akan bisa sih di sini membersamai momen-momen spesial antara kamu dan dia. Intinya sih ada kemungkinan sih di sini beda kota, beda negara sih, cuma hatinya tetap dekat. Dia selalu ada buat kamu. Dan ya di sini kemungkinan besarnya ketika kalian bersama ada banyak hal yang kalian rayakan berdua. Perayaan itu nggak harus perayaan setahun bersama atau mungkin kayak lamaran ya, mudah-mudahan itu juga ya. Cuma di sini kayak merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang kalian berdua yang tahu momen itu gitu. Kayak misalnya aja kamu dapat nilai yang bagus di ujian skripsi kamu, dia mengapresiasi kamu. Atau mungkin sebenarnya nilai kamu pas-pasan, tapi dia melihat bahwa kamu sebekerja keras itu loh buat belajar, buat dapat informasi, ngubek-ngubek perpustakaan yang itu bisa sangat capek, dan dia menilai dari kerja keras kamu. Dia mengapresiasi semua yang kamu rasakan, jadi merayakan gitu loh, walaupun cuma berdua. Dan di sini juga kalau aku lihat, kalau selama ini kamu sudah terlalu lama mengurung diri dari dunia dan tidak suka bersosialisasi, aku rasa dia akan bisa mengenalkan beberapa teman dia, atau mungkin kayak ayo kita datang ke konser misalnya, atau mungkin ayo kita datang ke komunitas ini, acara amal atau apapun itu, yang membuat kamu bisa merasakan betapa dunia ini masih menyenangkan kok buat ditinggali dan menikmati berbagai hal positif di dalamnya. Hal lain romantis ya dia kemungkinan besarnya. Di sini memang sih kalau aku lihat ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dan dia. Bisa karakter, atau mungkin memang dianya dari keluarga yang sangat bahagia, sangat cemara. Kamunya mungkin dari keluarga yang
broken home, atau mungkin sering bertengkar gitu misalnya keluarga, atau mungkin sebaliknya. Tapi di sini kalian berdua tuh punya chemistry, punya perasaan yang melekatkan kalian berdua, yang membuat kalian berdua tuh punya keyakinan bahwa dari segala perbedaan kita bisa kok untuk menikmatinya gitu. Dan di sini sangat mungkin juga bahasa cinta dia sentuhan fisik ya, jadi kayak gandengan tangan, dipeluk, dance, diunyel-unyel rambutnya gitu. Jadi itu sih. Dan di sini compassion itu kebaikan hati ya, kehangatan hati, menyayangi dengan tulus. Aku rasa itu yang dia berikan kepada kamu. Dan dia setulus mungkin kamu ketika awal kenal, atau mungkin di awal-awal dia mulai deket sama kamu tuh kayak, ini orang kok baik banget ya, kayak tulus nggak ya, atau mungkin dia niat nipu gitu. Tapi kalau di situasi ini dia bener-bener baik sama kamu. Nggak ada tuh dia mungkin gaji kamu berapa, minta diisiin pulsa, minta dibeliin bensin, itu nggak ada. Kecuali kalau bener-bener urgent, yang dompet dia ketinggalan, yang mungkin itu kejadiannya 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, bukan setiap minggu sekali atau setiap bulan sekali. Jadi itu dia. Jadi dia bener-bener tulus sih. Kamu akan merasa bahagia. Oh begini ya rasanya dicintai dengan ugal-ugalan gitu ya. Abundance ini mengenai keberkahan. Jadi dua kartu ini sebenarnya poinnya hampir sama mengenai keberkahan. Dan di sini nggak selalu uang ya. Mudah-mudahan uang ya melengkapi kebahagiaan kamu dan dia, tapi juga sekali lagi hati yang tenang, pekerjaan yang nyaman, lingkungan pekerjaan yang membuat kamu selalu merasa ingin bertumbuh, kayak gitu-gitulah. Ketenangan jiwa, bener-bener pure dari dalam lah di sini, kebahagiaan yang sejati gitu. Kemudian ada kebaikan hati, iya di sini compassion, kindness, kebaikan hati, cinta yang sangat luar biasa besar. Sekali lagi, banyak di antara kamu yang merasa, apakah aku pantas dan layak Kak dicintai sampai sebesar itu? Kamu layak dan berharga. Jadi kalau sebelumnya kamu penuh dengan kesendirian, merasa bisa nggak ya aku keluar dari duniaku yang sangat gelap dan menyeramkan ini menuju sebuah fase yang lebih positif, lebih damai gitu ya, bisa kok di sini. Kalau aku lihat, kamu lihat di sini ada matahari, dia akan menjadi matahari kamu yang mungkin sedikit tapi dampaknya besar buat kamu. Warna pink, penuh dengan romantisme, penuh dengan manja-manja, saling memperhatikan. Kayak gitu sih, tinggal gimana kamunya sih, berani melangkah menuju ke fase baru ini ataukah tetap berdiam di dunia kamu. Tapi semua terserah kepada kamu ya. Jadi intinya sih kayak gitu. Jadi beranilah untuk memulai langkah pertama kamu. Tapi juga kamu harus kenali dia sebaik-baiknya ya. Dan kemudian kartu yang hijau ini sebenarnya adalah kartu apa sih yang membuat dia bisa suka atau jatuh cinta sama kamu. Apa yang membuat dia bisa memperlakukan kamu dengan baik gitu. Kamu cantik luar dan dalam. Dan tidak mudah bagi dia melupakan kamu begitu saja. Jadi bagi dia ya kamu cantik gitu secara fisik. Dan hati kamu juga menunjukkan itu. Walaupun mungkin orang lain melihat kamu tuh kayak, terlalu banyak mengeluh, terlalu berantakan hidup kamu. Tapi dia bisa melihat kecantikan itu di hati kamu. Kalau dia bisa memberikan kebaikan hati yang sangat banyak kepada kamu, berarti sebenarnya kamu itu juga punya kebaikan hati yang sangat luar biasa besar, yang mungkin belum kamu sadari. Kenapa? Karena ketutupan sama trauma kamu, rasa nggak percaya diri kamu, ujian-ujian berat yang membuat kamu jadi pesimis tentang kehidupan, itu menutupi bahwa kamu punya cinta kasih yang sebesar itu sebetulnya. Dan dia akan membangkitkan lagi energi itu dari kamu. Tanpa dia paksa, tanpa dia harus marah-marah, tanpa dia harus nge-pressure kamu gitu loh di sini. Dengan sendirinya itu keluar, makanya kamu akan happy banget, sangat nyaman. Karena dia nggak pernah memaksa kamu untuk sesuatu yang kamu belum siap atau kamu belum mau gitu. Pendekatannya dia smooth dan bikin nyaman. Yang pasti fase yang harus kamu ingat adalah dia membuat kamu nyaman gitu. Kamu punya keberanian untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada. Jadi di sini dia melihat bahwa kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan kamu, atau mungkin kuliah kamu, atau mungkin juga di sini apapun itu masalah dari semesta, masalah yang diberikan Tuhan.
kamu bisa dengan berani mengatasinya, menghadapinya dengan sangat baik sekali. Dan di sini dia pingin bilang bahwa kamu layak untuk memuji diri kamu seluar biasa itu. Dan dia bisa melihat tuh kemampuan ini ada di kamu gitu. Kemudian kamu sangat manis ya kan? Kamu mungkin gak sadar nih, kamu tuh semanis itu. Kamu selalu bisa memberikan senyum di dunia ini. Itu alasan kenapa dia pingin kamu itu bisa berdamai dengan masa lalu kamu, bisa memaafkan diri kamu, atau memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Karena itu akan bisa membangkitkan lagi betapa kamu seindah itu. Nah, kalau dia aja yakin, semoga kamu juga yakin bahwa kamu seluar biasa itu. Dan di sini adalah perasaan-perasaan dia tentang kamu atau mungkin hubungannya dengan kamu. Please come back to me, datanglah lagi kepadaku, atau mungkin balikan yuk gitu. Di sini bisa aja energi orang lama, bisa teman lama, bahwa dia ini teman lama kamu, atau dia di sini kayak nggak mau jauh-jauh dari kamu. Kalau dia bener-bener orang baru ya, dia nggak mau jauh-jauh dari kamu. Kayak, kamu mau pergi kemana sih, mau dinas kemana sih, jangan lama-lama ya, nanti hubungi aku ya, kayak gitu-gitu. Jadi banyak kangennya sama kamu. Kemungkinan besar dia udah lama jatuh cinta sama kamu, suka sama kamu, tertarik sama kamu. Cuma mungkin karena satu dan lain hal, dia baru bisa berani mendekati kamu akhir-akhir ini atau mungkin sebentar lagi. Jadi dia sebenarnya sudah tahu sih kamu tuh orangnya seperti apa. Karena di sini juga ada sedikit energi orang lama gitu, bisa teman lama, teman sekolah, yang kamu mungkin nggak sadar sih bahwa dia pernah suka sama kamu, atau mungkin sampai sekarang dia masih menyimpan perasaan suka itu. Dia ini diam-diam mengidolakan kamu, diam-diam dia pengagum rahasia kamu gitu. Tapi ini secret admirer yang baik ya, bukan yang kayak stalker gitu loh, enggak. Aku cemburu, kayaknya dia cemburuan. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa berani bilang, aku cemburu loh kalau misalnya kamu deket-deket sama siapa, atau mungkin jealous nih aku, kamu kenapa nontonin video dia terus ya, artis yang kamu suka gitu, atau biasnya kamu. Ya itu tanda bahwa dia sayang sih. Ya selama cemburunya tidak berlebih-lebihan, aku rasa itu sisi manisnya dia ya. Terima kasih kamu selalu ada buat aku. Jadi selain memang dia hadir buat kamu, dia juga ngerasa berterima kasih loh dengan kamu yang hadir buat dia. Terutama di saat dia lagi bener-bener butuh didampingi, bener-bener butuh teman buat cerita, teman buat sharing apa aja. Jadi dia berterima kasih akan hal itu, karena terutama kalau dia tahu kamu pun sedang struggle akan sesuatu tapi meluangkan waktu buat dia akan sangat mengapresiasi hal itu. Ciri-ciri dia atau poin lain tentang dia, sangat sistematis, sangat cerdas, selalu punya ide-ide baru. Jadi pinter sih di sini. Kemungkinan dia akan sangat mendukung pekerjaan kamu, atau mungkin kamu dan dia bisa aja satu kantor atau pernah di satu kampus yang sama. Dia di sini sangat mengikuti perkembangan gadget, teknologi-teknologi baru, atau mungkin pekerjaan dia mengharuskan dia bawa laptop kemana-mana. Suka pakai parfum, wangi dia enak, ya. Mungkin dari luar dia kelihatan sangat dingin, sangat kaku, tapi kalau kamu bisa melihat diri dia lebih dalam, kamu akan bisa merasakan kehangatan hatinya. Kemungkinan dia suka masak, atau bisa juga dia di sini punya bidang usaha yang berhubungan dengan kuliner. Sangat punya potensi kamu dan dia bisa sampai ke tahap pernikahan, aminin, terutama kalau kamu memang sudah lama menanti-nanti hal ini ya. Iya, di sini kalau misalnya pun emang kalian berdua nanti beda kota atau beda negara, kalian akan sering video call. Jadi di sini kemungkinan bahasa cinta dia adalah quality time. Jadi menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Oktober bisa menjadi bulan pentingnya, baru selesai kemarin. Ini bisa bulan pertemuan kamu dan dia, bulan kelahiran, atau bisa juga bulan penyatuan. Di sini penampilan dia oke ya. Selera fashion dia bagus, rapi. Mungkin dia suka pakai kemeja, pokoknya rapi lah di sini. Dia nggak suka pakai kaos-kaos yang masih lecak, yang masih belum disetrika, dia nggak suka. Dia lebih suka penampilan yang walaupun dia pakai kaos, tapi kaosnya rapi, dia pastikan wangi dan proper buat jalan-jalan atau gandeng tangan kamu gitu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa.
Aquarius, Aries, Pisces, Virgo, Gemini, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau dia B, T, H, G, N, R, D, P, O, Q, J, C. Lalu di sini angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 6, 1, 8, 30, 21, 15, 7, 20, 25, 28. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana cara dia mencintai kamu. Semoga yang terbaik buat kamu dan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini bagaimana cara dia mencintai kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate, private, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku langsung mulai aja sekarang ya. Bagaimana cara dia mencintai kamu? Ada Eight of Pentacles, ada Two of Pentacles. Yang bisa kulihat di sini, dia akan membuat hari-hari kamu yang hambar dan hampa menjadi penuh dengan sisi manis, warna-warni, pokoknya indah sekali buat dinikmati. Jadi mungkin kamu ngerasa nggak ada yang salah dengan hidup kamu. Hidup kamu sebenarnya baik-baik aja. Cuma mungkin kamu ngerasa kok kayaknya ada yang kurang ya di hidup aku. Apa nih? Apakah memang sudah waktunya aku punya pacar? Apakah sudah waktunya aku menikah? Tapi takut nanti hidup aku yang hambar ini malah pahit. Tapi enggak kok, kalau aku lihat di sini dia dengan segala antusias dan semangatnya akan ngasih banyak hal manis di hidup kamu. Tapi tetap ya, namanya manusia biasa pasti ada kurang-kurangnya. Hanya saja dia bisa membuktikan dengan berbagai hal lah, nggak cuma janji doang sekali lagi, tapi benar-benar manis. Dan dia adalah tipe yang sangat pekerja keras untuk kuliah atau mungkin pekerjaan, tapi bisa juga di bagaimana dia membangun kisahnya bersama dengan kamu. Gitu. Jadi ya seperti orang yang sedang menghias kue inilah. Nggak ada yang salah dengan cake-nya, cuma dia semakin memperindah hari-hari kamu. Dan di sini bisa kulihat juga bahwa sebenarnya kamu dan dia itu punya banyak perbedaan sebetulnya. Basicnya sih sama cake, tapi yang satu strawberry, yang satunya coklat. Namun di sini kalian berdua bisa saling menghadapi perbedaan itu dengan sangat baik. Perbedaan itu macam-macam ya. Ada yang namanya perbedaan karakter, sifat, dan sebagainya. Ada juga perbedaan yang sangat mendasar kayak agama, suku, bangsa gitu-gitu. Tapi ya udah nikmatin aja gitu. Kamu dengan cake strawberry kamu, dia dengan cake coklatnya dia. Ya udah saling melengkapi aja. Itu sih yang bisa aku lihat. Dan di sini yang dia berikan kepada kamu adalah kebebasan untuk kamu menjadi diri kamu. Dia nggak terlalu banyak menuntut ini itu. Dia sudah bisa melihat kualitas kamu sejak awal. Seiring waktu kalian berdua semakin sering bersama, dia semakin melihat bahwa kamu memang sebaik dan seluar biasa itu, sehingga dia tuh nggak nuntut kayak kamu harus punya rambut panjang atau pendek, atau mungkin kamu harus pakai rok. Itu dia nggak, dia kayak ya sudah kamu ya begitu gitu. Jadi melihat kamu ya kamu yang sebaik itu secara fisik, penampilan, fashion, karakter, ya memang itu mendekati tipe idealnya dia. Makanya dia nggak terlalu banyak komplain ini itu. Ya kecuali kalau emang dia melihat kamu kok kayaknya ada kesalahan apa, dia kan ngasih tahu sayang gini ya gitu. Tapi untuk hal-hal yang udah menjadi basicnya kamu, ya udah tinggal gimana menambah sesuatu yang lebih manis aja di hubungan kamu dan dia. Oh, pantesan. Karena di sini kemungkinan dia datang dari keluarga yang baik-baik aja, bahkan cenderung sangat harmonis. Ya, dia di sini juga membawa energi itu di hubungan kamu dan dia. Kayak dia tuh pengen hubungan yang saling percaya, saling hangat, saling melindungi, bekerja sama bareng. Pokoknya di sini bener-bener hubungan cinta yang hangat, yang penuh dengan pengertian. Kalau ada yang salah ya pemaafannya besar, ngasih kesempatan kedua, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini tipe pasangan yang simple banget, nggak kepingin banyak drama. Ya udah kalau ada masalah kita bicarakan berdua, kita selesaikan berdua, nggak perlu sampai melibatkan banyak orang sampai update status di mana-mana gitu loh. Dia sesimpel itu sebenarnya, dan kemungkinan besar dia ada harapan untuk menikah. Ya aku tahu di zaman sekarang ada orang yang mau menikah, ada yang tidak mau menikah. Nah dia yang mau menikah. Bahkan dia di sini
punya harapan suatu saat pingin punya anak, membangun keluarga yang harmonis, hangat, indah. Simple, tapi di zaman sekarang harapan sesederhana itu sangat luar biasa untuk menggapainya, untuk mewujudkannya. Maka dia butuh pasangan yang sama-sama kuat dan punya optimisme yang sama untuk membangun kisah ini. Mudah-mudahan kalau kamu di energi yang sama, mudah-mudahan berjodoh gitu. Ada Ace of Swords, sangat logis ya, dia sangat logis. Kalau kamu percaya dengan hal-hal yang intuitif, tarot, zodiak dan yang seperti itu, kemungkinan besar dia kurang percaya. Kemungkinan besarnya dia lebih suka melihat sesuatu yang logis. Makanya kenapa dia nggak suka, terutama kalau dia pihak laki-laki ya, dia nggak suka kalau kamu tuh kebanyakan drama, kebanyakan ngambek, membesar-besarkan hal yang sebenarnya bisa loh diobrolin berdua, ditemukan jalan keluarnya. Jadi di sini mungkin kalau kamu terlalu pakai perasaan ya, yang mana itu wajar-wajar aja sebetulnya. Cuma ya kamu harus bisa kompromi juga sih dengan dia yang, kamu kenapa sih sayang? Lagi marah kah gitu? Terus kamu menjawabnya kayak enggak, padahal sebenarnya iya. Jadi bilang aja, iya sayang, aku marah, aku lagi pingin sendiri, tolong jangan ditanya-tanya lagi gitu. Biarkan aku sendiri, nanyanya besok aja ya gitu. Nggak apa-apa, dia lebih menghargai itu daripada kamunya bilang nggak apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa gitu sih. Dan dia juga akan jujur mengenai banyak hal. Jadi kalau emang dia ada sesuatu yang dia rasa kok kayaknya mungkin sikap kamu kemarin kok kayaknya kebangetan, atau mungkin perlakuan kamu kemarin agak gimana, dia akan bilang, sayang maaf nih, tapi kemarin kok kayaknya gini-gini gitu. Bukan karena dia benci sama kamu, justru karena dia sayang dan pingin kamu lebih baik gitu loh. Dengan ya aku bilang begini karena aku sayang, sekarang kamu temukan gimana caranya supaya jangan keulang lagi, nggak baik gitu-gitulah. Kebalik. Ada Nine of Cups. Dia akan melihat kamu memang kamu sudah secantik dan secakep dan seluar biasa itu, kamu sudah sekeren itu, kamu dengan segala kelebihan kekurangan kamu, dia nggak merasa butuh untuk mengubah kamu. Sekali lagi itu. Dan di sini dia sangat menyukai momen dimana dia bebas menjadi dirinya. Bebas di sini dalam artian nggak memaksakan kehendak ya, tapi dia tuh kayak bisa, ini loh aku suka lo masak misalnya, aku suka lo nonton konser, aku suka lo sisi lain aku tuh begini begitu gitu loh. Dia bisa dengan happy menunjukkan itu di kamu. Dan ya di sini kalian berdua mungkin punya pilihan-pilihan yang berbeda apapun itu, tapi selama saling toleransi dan support, maka dia akan ngasih itu buat kamu. Di sini ada banyak cake ya. Jadi mudah-mudahan hubungan kamu dan dia akan semanis cake yang ada di deck tarotku yang ini gitu. Dan sehangat teh di cangkir-cangkir ini. Ada Six of Wands. Iya, dia ngasih banyak optimisme buat kamu, semangat buat kamu, dukungan buat kamu, bisa dengan kata-kata, ngasih kamu hadiah, atau mungkin nulis di pesan WhatsApp kamu, atau mungkin ngasih kamu kartu ucapan apa kalau kamu mau ujian, yang gitu-gitu lah. Jadi sangat besar dukungannya kepada kamu. Dia di sini mengerti betapa menyenangkannya disupport orang yang disayang, maka dia akan ngasih itu buat kamu gitu sih. Dan tipikal dia ini sebetulnya tipikal yang suka dipuji. Jadi kalau dia sering muji kamu, maka pujilah dia di waktu yang tepat. Dengan begitu dia akan mengusahakan lebih baik lagi buat kamu. Tipikalnya kayak gitu. The Magician, dia tahu bahwa kamu tuh unik. Dia tahu bahwa kamu tuh punya sisi-sisi yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Maka di sini dia punya tips yang jitu untuk memenangkan hati kamu, menenangkan kamu di saat kamu lagi ngambek atau apa. Jadi dia tuh, atau kamu akan bisa punya perasaan ini pengalaman yang menyenangkan bersama dengan dia, beda dengan mungkin mantan-mantan kamu yang lain gitu-gitu. Jadi dia dengan keunikannya dia sih, aku lihat itu akan membuat warna-warni. Kalau di sini kan lebih banyak cake, kalau di sini bunga-bunga yang cantik yang tumbuh di hubungan kamu dan dia sih. Bunga-bunga cinta yang bikin kamu merasa selalu disayang sama dia, diperhatikan sama dia. Ada Six of Pentacles, keseimbangan, perhatian, mau sharing, mau berbagi. Makanya di sini sebenarnya dia tuh lebih suka kalau kamu tuh ngobrol apapun kepada dia. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu nggak suka tentang dia, bilang aja. Baik-baik di saat mood dia bagus, kayak sayang sebenarnya aku tuh terganggu loh sama kebiasaan kamu yang ini. Aku sih berharapnya kamu bisalah berubah. Aku nggak akan maksa, cuma kalau kamu berubah
ini loh hal baik yang bisa kamu dapatkan. Dan aku juga happy kalau misalnya kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik tentang diri kamu gitu. Dan ya di sini pun dia sangat berharap juga sih kamu ngasih perhatian yang sama besarnya. Dan dia tipe yang memang baik hati ya. Jadi jangan kaget kalau dia tuh suka berbagi dengan banyak orang. Orang yang membutuhkan, korban perang, korban bencana gitu, dia kayak bantu gitu. Jadi ketika kamu melihat dia mengeluarkan sejumlah uang untuk orang-orang seperti itu, ya sudah, kasih semangat buat dia. Wah, kamu makasih banget ya sayang udah ngebantu mereka. Mudah-mudahan Tuhan ngebales dengan sesuatu yang lebih baik buat kamu gitu. Jangan malah dimarah-marahin kayak, ya kamu ngapain sih buang-buang duit buat, karena sebenarnya dia punya hati yang compassion yang sebesar itu. Makanya ya berdoa aja semoga itu menjadi karma baik di dia dan hubungan kalian. Dia ngasih banyak bahagia di kamu, optimisme, sukacita, dan dia mengerti bahwa setiap hubungan itu pasti ada masalah kan. Dan dia di sini mengerti bahwa kadang kalian berdua kebingungan gimana ya mengatasi hal ini, atau bahkan mungkin kayak salah mengambil langkah, salah memutuskan. Ya nggak apa-apa, wajar. Ketika jatuh ya udah kita bangkit lagi gitu. Dan belajar dari pengalaman kalian tuh banyak, nggak cuma sekedar mencintai tapi juga kaya akan pengalaman, kaya akan gimana sih caranya menghadapi dia, bagaimana sih cara menghadapi situasi ini gitu-gitu. The Judgment sebenarnya di sini poin dimana dia tipe orang yang tidak suka menyimpan dendam, tidak suka menyimpan amarah, tipe yang sangat mau memaafkan. Karena sekali lagi dia paham setiap manusia pasti punya kekurangan, dan misalnya ada suatu masa kamu berbuat salah, disengaja ataupun tidak, entah kata-kata perbuatan apapun itu, dia akan bisa ngasih kesempatan kedua buat kamu, tapi untuk hal-hal yang tidak krusial. Misalnya dia di sini tipe orang yang aku bisa memaafkan kamu apa aja, tapi aku nggak bisa memaafkan kamu kalau kamu selingkuh, kalau kamu ada orang ketiga. Aku nggak akan bisa maafin kamu dan kita selesai kalau sampai kejadiannya begitu. Nah, berarti untuk hal-hal di luar itu dia akan bisa memaafkan kamu, ngasih kesempatan. Tapi ya namanya manusia punya batas kesabaran, ya tergantung bagaimana kamu, apakah akan mengulangi kesalahan yang sama ataukah kamu ada motivasi untuk lebih baik lagi gitu. I love you, kemungkinan di sini bahasa cintanya kata-kata, kata-kata yang romantis, kata-kata afirmasi, kata-kata pujian. Kamu cantik banget sayang, atau kamu cakep banget hari ini, potongan rambut kamu bagus ya gitu. Kamu cocok pakai warna ini gitu. Atau mungkin selamat ya kamu sudah dipromosikan jabatannya, atau mungkin selamat ya udah menyelesaikan tugas di perkuliahan kamu dengan bagus gitu-gitu lah. Jadi selain kata-kata cinta romantis, tapi juga bisa melihat detail apa yang menjadi pencapaian kamu, dan dia apresiasi itu. Makasih ya sayang udah masakin aku nasi goreng, walaupun tuh remeh dan simple dan mungkin kamu pakai bumbu instan, tapi kayak makasih ya sayang udah mengusahakan untuk bikin nasi goreng yang seenak ini gitu. Menerima dengan cinta dan apresiasi. Iya, dia di sini tipe orang yang banyak bersyukur, dan di sini dia menerima kamu apa adanya kamu. Memang sih dia sadar kamu punya kekurangan, tapi juga dia membebaskan kamu untuk bertumbuh gitu loh, dengan segala usaha kamu, pengalaman-pengalaman kamu. Jadi kalian berdua punya tujuan yang sama, tapi juga dia ngasih ruang buat kamu untuk berkembang dengan jalannya kamu. Misalnya kamu suka masak, dia kan ngasih waktu buat kamu buat masak, eksplorasi resep baru, atau apapun itu. Dan dia juga berharap kamu ngasih waktu yang sama, mungkin dia punya hobi yang beda sama kamu, gitu-gitu sih. Jadi ya mengapresiasi, bersyukur dengan semua yang sudah kalian lalui, dan tetap berkembang menjadi individu yang sama-sama saling menghebatkan gitu sih. Kemudian di sini fokus. Dia tipikal orang yang sangat disiplin mengenai apapun. Jam makan, jam istirahat, waktunya beribadah, tentang impian-impian dan harapan-harapan dia yang sangat dia inginkan terjadi di tahun berapa, dia sangat mengusahakan itu. Tipikal orang yang fokus, dan dia pun juga pengen kamu fokus pada apa yang menjadi impian kamu, impian bersama sekaligus tadi yang sudah aku jelaskan, impian pribadi masing-masing. Dan tipikal orangnya sangat sangat rapi banget. Jadi kamu jangan kaget kalau dia lagi belanja di supermarket, dia harus bawa list apa yang akan dia beli. Kalau itu nggak ada di daftar dia, kemungkinan nggak akan dia beli. Kecuali kalau dia ngerasa kayak, oh iya butuh ini, dia udah beli gitu. Tapi ya seketat itu dia dengan daftar atau mungkin fokus yang dia butuhkan.
action. Di sini dia tipikal orang yang tidak terburu-buru mengerjakan sesuatu, tidak ingin berlomba-lomba untuk cepat. Karena bagi dia kisah cinta itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi apa yang paling membuat kalian berdua nyaman di hubungan itu. Dan dia di sini menghargai proses. Kalau goal atau tujuan kalian di sini, maka di sini dia akan pelan-pelan kayak dari satu langkah ke langkah berikutnya, semakin tinggi. Butuh waktu, tapi lebih baik daripada terburu-buru tapi nanti jatuh lagi gitu loh. Jadi di sini dia tahu tujuannya apa bersama dengan kamu, dan ayo kita pelan-pelan melangkah bersama dari satu tangga ke tangga yang lainnya. Jadi ya penuh dengan kesabaran juga sih menghadapi kisahnya bersama kamu atau mungkin menghadapi kamu. Kemudian kartu yang warna hijau ini adalah apa sih yang membuat dia jatuh cinta sama kamu? Apanya yang membuat dia bisa sangat mencintai kamu? Kamu sangat tangguh ya, kamu sangat kuat seperti seekor singa, dan banyak orang sangat berhati-hati ketika berurusan sama kamu. Jadi di sini kamu sangat bisa membela diri kamu, membela orang yang kamu sayang, sangat tangguh dalam berbagai hal, di pendidikan, di pekerjaan, yang seperti itu. Dan di sini bisa aja kamu cukup tenang menghadapi orang yang menyebalkan ketika menyerang kamu, tapi kamu nggak akan membiarkan orang lain menyerang orang yang kamu sayang. Pasangan kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, kamu akan langsung melindungi mereka. Itu bentuk kasih sayang kamu. Makanya dia melihat, wow, berarti kamu di sini sangat bisa dipercaya sih untuk membangun keluarga yang aman, tentram gitu dengan kamu. Mata kamu sangat cantik, dan kamu bisa melihat ada banyak, maksudku di sini dia sangat bisa melihat ada banyak sparkle atau mungkin binar-binar bahagia di mata kamu yang membuat dia tuh jatuh cinta. Karena banyak orang yang cantik tapi cahaya matanya redup atau binar matanya redup gitu, tapi di kamu dia bisa melihat optimisme itu ada, sehingga dia juga akan bisa memberikan bahagia di hati kamu. Dan di sini juga dia bahkan bisa melihat semesta di mata kamu, segala kemungkinan yang bisa diraih, gitu-gitu. Kemudian kamu sangat percaya diri. Makanya di sini kenapa aku nggak melihat ada banyak masalah di kamu ya, dalam artian kamu sangat pede mencintai diri kamu, dan ya itu yang dia bangga tentang kamu. Ketika kamu sudah pede, akan mudah bagi dia mencintai kamu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia sudah pede dengan diri dia, kamu akan sangat mudah mencintai dia, gitu. Dan di sini walaupun kamu lagi nggak baik-baik aja, tapi kamu tetap kelihatan keren gitu di sepanjang hari kamu. Dan ini adalah poin dimana dia bercerita tentang perasaan-perasaan dia tentang kamu atau tentang hubungannya dengan kamu. Adakah cinta lain di hatimu? Kemungkinannya memang di sini dia tuh nggak bisa menerima hal-hal yang berhubungan dengan orang ketiga, perselingkuhan. Dia sangat tidak bisa, makanya hati-hati. Karena di sini dia sangat punya idealisme ya tentang membangun keluarga yang hangat, utuh, dan mendekati sempurna. Jadi dia di sini nggak bisa kalau misalnya ada intervensi orang luar. Ya, jadi hati-hati dengan poin ini. Dia bisa memaafkan kamu apa aja, tapi mungkin di poin itu enggak. Terima kasih untuk cinta, kesabaran, dan kebaikan hati kamu. Jadi di sini dia bisa melihat kualitas itu di kamu, dan dia berterima kasih kamu sesabar itu menghadapi dia, mendampingi dia. Kebaikan hati kamu, cinta kamu yang luar biasa. Lalu aku minta maaf pada semua yang sudah aku lakukan. Jadi di sini dia tipikal orang yang mau minta maaf. Nggak semua orang atau nggak semua pasangan mau loh bersedia bilang, maafin aku ya, ini memang salah aku. Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini semua, itu nggak semua orang bisa bilang gitu. Dan ketika dia punya kualitas itu, berarti dia juga punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk memperbaiki hal-hal yang memang sudah menjadi tanggung jawab dia atau tanggung jawab kalian berdua. Ya, dan karena di sini dia memang bisa menerima pemaafan atau gampang memaafkan orang lain, dia juga bisa atau mungkin gampang minta maaf gitu. Tapi bener-bener minta maaf yang memperbaiki keadaan ya, bukan sekedar iya maafin aku tapi kayak nggak mau berubah, nggak mau mengubah keadaan lebih baik gitu, nggak. Dia benar-benar minta maaf yang lebih baik. Aku sangat bahagia ketika kita bersama. Jadi ya aku nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Semua momen ketika ada kamu dan dia akan sangat bahagia menikmati momennya. Jadi
bisa aja di sini bahasa cinta dia selain kata-kata romantis atau kata-kata pujian, quality time. Jadi masak bareng, jalan-jalan, sekedar jalan aja, atau mungkin nonton film. Pokoknya di mana ada kamu dia happy. Poin lain tentang dia, aku di sini nggak akan lihat ya. Perubahan-perubahan positif, dia adalah orang yang selalu mau belajar, mau berubah, dan itu poin yang positif ya. Karena ada banyak orang yang sudah tahu salah tapi tidak mau berubah, dia yang mau bersedia berubah. Gitu. Makanya di sini dia akan sangat senang kalau kamu membantu proses perubahan itu. Membantu ya, bukan menjadi yang bertanggung jawab pada perubahan, tapi membantu proses perubahan itu. Sangat mungkin dia bekerja di bidang hukum, entah dia sebagai pengacara atau mungkin di kantor jaksa atau apapun itulah, pokoknya berhubungan dengan hukum dan keadilan. Di sini dia lebih suka di rumah sih. Kemungkinan di sini dia anak rumahan, lebih suka nonton film di rumah, main game atau mungkin baca buku, masak. Di rumah lah, pokoknya lebih suka di rumah ya. Di sini ada kemungkinan dia bisa aja kuliah, kerja, tinggal atau punya impian datang ke negara-negara di Eropa. Bisa Inggris, Prancis, pokoknya di negara Eropa lah di sini. Dia sedang dalam usaha berjuang meningkatkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, jabatan, pekerjaan yang lebih baik gitu-gitu. Bentuk tubuhnya slim ya, kayak ideal aja atau cenderung kurus ya dibandingkan gemuk. Ya di sini hampir sama, kamu bisa melihat energinya hampir sama. Jadi dia sangat sistematis, sangat punya daftar, pokoknya sangat disiplin lah mengenai waktu, mengenai apa. Jadi jangan sampai dia janjian sama kamu jam 10 tapi kamu jam 10 belum sampai di tempat, jam 10 kamu belum siap. Dia tuh kayak gitu. Sangat mungkin dia di sini cukup populer, atau mungkin dia di sini pegawai yang sangat disukai rekan kerjanya yang lain. Dalam artian bos dia senang sama dia, rekan kerjanya, partner bisnis kayak gitu-gitu. Jadi memang tipikal orang yang sangat punya prestasi, sangat berhati-hati dalam berkendara. Jadi dia bukan tipe yang ugal-ugalan, sangat mentaati lalu lintas. Dia di sini manja sama kamu, kelingi, nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Jadi makanya di sini dia sangat bahagia kalau ada kamu dan kayak jangan pergi dulu dong, aku masih pengen ngobrol sama kamu gitu-gitu. Sering lah banyak momen yang seperti itu. Kemudian di sini zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, Libra, Cancer. Kemudian unsur nama kamu atau dia S, Z, A, T, R, L, V, K, J, E, I, Y. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 31, 4, 17, 24, 21, 28, 20, 2, 23, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa kalian mengenai bagaimana cara dia mencintai kamu. Semoga yang terbaik untuk kamu dan dia dan hubungan ini. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.